Baru kita bisa mencari turunannya. Nah, baru ibu tanya nih berapa turunan Y kuadrat? Ayo, berapa turunan dari Y kuadrat? 2Y, Bu. Oke, 2Y. Nah, baru bisa diturunkan karena turunan Y kuadrat terhadap Y gitu. Nah, kalau dy per dx, nah dy per dx ini kan y aksen, gitu ya. Dy per dx ini y aksen. Nah, kalau misalkan ibu tanya berapa turunan y kuadrat, kalian jawab 2y saja, kan turunan terhadap x. Dan y kuadrat terhadap y. Baru jawabannya 2 kuadrat terhadap x, jawabannya 2y kali y aksen. Begitu ya. Jadi lihat, ini yang diminta terhadap apa gitu. Nah, contoh lagi. Turunan pertama dari Y pangkat 3. Ayo, berapa turunan pertama dari Y pangkat 3 terhadap X? Ikutin saja pola yang kedua, yang turunan Y kuadrat. Berapa turunan dari Y pangkat 3? Ayo, berapa turunannya? Ikutin pola yang Y kuadrat. DY pangkat Turunannya? 3 per DX, Bu. Oke, DY pangkat 3 per DX. Ini bisa langsung diturunin? Tidak bisa, Bu. Oke, enggak bisa. Berarti kita harus buat seperti ini kan? Nah, ini DX-nya kita tulis dulu. Pangkat 3. 3Y. Berapa turunannya? 3Y pangkat 3Y. 3Y pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Pangkatnya kita Ya, Bu. kurang 1 ya. Kan 3 dikurang 1 2 berarti 3Y pangkat 2. Dan jangan lupa di belakangnya ada Y aksen gitu. Nah, sehingga cara cepatnya, kalau misalkan Ibu tanya turunan dari Y pangkat, cara cepatnya, kalian turunkan saja Y pangkat 4 turunannya berapa? Turunkan, anggap aja variabelnya Y gitu. Turunan Y pangkat 4 adalah 4Y pangkat 3. oke 4 Y. Dan jangan lupa di belakangnya Y kita kali. aksen. Iya, jangan lupa di belakang kali aksen. Jadi kita langsung saja ya. Kalau ini kan langkah-langkahnya. Tapi nanti ketika kita mengerjakan soal kita langsung saja gitu. Tapi di belakangnya jangan lupa ada Y aksen gitu ya. Karena turunan, kenapa harus ada Y aksen? Karena yang diminta itu adalah turunan terhadap X, bukan terhadap Y. Sehingga harus ada Y aksen di belakang. Oke. Sehingga kalau secara umum ketika kita punya fungsi Y pangkat N, kalau fungsinya Y pangkat N kurang 1 dikali Y aksen. Ini secara umum gitu. Oke, paham sampai di sini untuk turunan implisit? Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, ini mungkin dari tadi bertanya-tanya ya apa sih yang dimaksud dengan fungsi implisit, Bu, gitu. Nah, ini yang disebut implisit karena dia terdiri dari lebih dari satu variabel. Kalau eksplisit kan kita bisa buat jadi variabel X gitu kan. Nah, sedangkan kalau Ibu tanya ini bisa nggak kalian buat jadi Y sama dengan fungsi yang ini? Membuat Y sama dengan tetapi di ruas kanan itu variabel X saja yang di kanan. Misalkan ada yang jawab, bisa Bu, ini jadinya 7Y sama dengan X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3. Sehingga Y sama dengan X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 per 7. Nah, ini eksplisit, Bu. Nah, ini jawabannya salah ya. Kenapa ini tidak disebut fungsi eksplisit? Karena di ruas kanan itu ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Sedangkan biasanya fungsi kita itu, yang di ruas kanan itu kan hanya variabel X saja. Ya kan? Kalau yang ini ada dua variabel nih, variabel X dan variabel Y. Sehingga fungsi ini itu susah kalau kita nyatakan dalam bentuk eksplisit. Sehingga ketika kita ingin mencari turunannya, yang kita gunakan itu adalah turunan implisit. Begitu. Oke, kita coba cari turunannya. Nah, bagaimana mencari turunan ini terhadap Y aksen itu berarti kan turunan terhadap X gitu ya. Oke, sehingga caranya seperti ini. Idenya itu atau misalkan langkah awalnya itu kan kita tetap turunkan terhadap X kedua ruas. Ingat ya, tetap kita turunkan terhadap X ya fungsinya. Ini Y pangkat kanan, ini X ya karena diturun. Bu mau tanya dulu dong turunan yang ruas kanan aja dulu yang biasa kita lakukan turunan dari X pangkat 3 terhadap X itu berapa turunan X pangkat 3? Yang ruas kanan dulu kita cari. 3Y 3. pangkat 2 dikali Y aksen, Bu. Ditambah Oke, Ibu, tanya yang ruas kanan dulu. Tadi udah benar kok, yang kiri Ibu tanya yang ruas kanan dulu. Turunan X pangkat 3. X pangkat 3. 3X 3 pangkat 2. pangkat 2, Bu. Oke, pangkat 3X 2. pangkat 2. Jadi tidak perlu ada aksennya ya, karena kan ini udah sama. Turunan X pangkat 3 terhadap DX gitu. Nah, baru yang di ruas ini, yang di ruas kiri ini kita gunakan turunan implisit. Kenapa? Ya, variabel Y, begitu. Nah, berarti kita gunakan yang cara yang tadi, turunan Y pangkat 3 berapa? Turunan Y pangkat 3. Y pangkat Ayo, turunan. Turunan Y pangkat 3 berapa langsung hasilnya? 3 3Y pangkat 2 dikali dikali Y aksen. Y aksen.
Lanjut, turunan 7Y. 7Y, 7 dikali Y aksen. Nah, sama, tetap dikali Y aksen juga ya, jangan sekali saja. Jadi setiap suku itu, kalau ada Y-nya berarti dikali Y aksen. Turunan 7Y itu 7, terus jangan lupa kali Y aksen di belakangnya. Nah, ingat yang ditanya itu nih harus kita buat menjadi Y aksen sama dengan. Nah, caranya bagaimana? Kurung 3Y kuadrat ditambah 7. Yang ruas kiri ini kita keluarkan Y aksennya. Kenapa? Karena kan kita mau nyari jadi Y aksen sama dengan. Yang ditanyakan Y aksen gitu. Tidak cukup sampai di sini saja jawabannya. Berarti kita punya Y aksen sama dengan 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat ditambah 7. Nah, inilah hasil dari turunan fungsi Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Nah, ini. Berarti ingat ya, nanti disederhanakan sampai bentuk Y aksen sama dengan. Oke? Paham sampai di sini? Oke. Nilai Y aksen ketika titiknya 2,1. Berarti ketika sudah dapat Y aksennya, kita ganti nih X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya kita ganti sama dengan 1. Baru kita hitung. Oke, ini hasilnya sama ya. Nah, konsep ini mungkin yang di jawaban di slide ini yang tidak ada. Yang ini jangan, ini kita kedua ruas dengan X. Makanya kita perlu tulis D per DX yang ruas kiri, D per DX yang ruas kanan. Nah, barulah kita bisa tulis 3Y kuadrat kali Y aksen gitu ya. Nah, karena yang ditanya nilai Y aksen pada titik 2,1, berarti kita substitusikan nih X-nya 2, Y-nya 1. Sehingga didapatlah nilai Y aksen itu adalah 1,2. Ini yang ditanya nilai ya, bukan fungsi Y aksen, tapi nilainya. Berarti kita ganti nilai X dan nilai Y-nya ketika sudah mendapatkan nilai turunannya. Atau ketika sudah memperoleh Y aksennya. Begitu. Oke? Paham sampai sini? Oke, Paham, Bu. kalau paham kita lanjut ke contoh 2. Nah, ini sama ya. Ini bentuknya persamaannya persamaan implisit gitu ya. Karena bukan berbentuk Y sama dengan. Nah, sama seperti tadi, berarti kita turunkan kedua ruas terhadap X. Kita tulis dulu ya, D per DX-nya itu. Kita tulis dulu. Nah, selanjutnya, Ibu mau tanya turunan yang kanan dulu, yang ruas kanan dulu, yang X pangkat 3 kurang 1. Yang nggak ada Y-nya, biar yang aman-aman dulu. Berapa turunan X pangkat 3 dikurang 1? Berapa X pangkat 3 kurang 1 masih sama fungsinya kan mirip dengan yang tadi, cuman kurang 1 saja. Yang ruas kanan, yang ruas kanan. 3. Berapa turunannya? 3X pangkat 2, Bu. Oke, 3X pangkat 2 ya. Turunan 1 itu adalah 0. Oke. Nah, sekarang kita ke ruas kiri. Ibu mau tanya, turunan dari 3Y berapa? Turunan dari 3Y yang ini. Berapa turunan dari 3Y? Sama kayak mencari turunan 3X. Turunan 3Y berapa? 3, Bu. Turunan 3Y 3 kan? Dan jangan lupa dikali apa tadi? Dikali? Y aksen. Iya, dikali Y aksen gitu. Karena yang diminta turunan terhadap X, tapi yang kita turunkan itu adalah Y. Turunan 3Y itu 3 dikali, jangan lupa Y aksen. Nah, baru tadi ya, kalau yang tadi itu kan dia tidak campur antara variabel X dan variabel Y. Kalau yang tadi itu yang kita turunkan X aja, Y saja gitu. Kalau ini campur nih, ada X dan ada Y, begitu. Nah, coba lihat fungsi dari 4X kuadrat perkalian nggak ini? Ini fungsi perkalian U kali V nggak? Iya, kenapa disebut fungsi perkalian ini, Bu? Karena ini ada dua variabel gitu kan. U-nya ini adalah kuadrat, berarti U ini V gitu ya. Nah, baru kita cari U aksen. U aksennya berapa? Turunan dari U? Berapa turunan dari Zoom, U? Kak. Ayo, 4X kuadrat turunannya berapa 4X kuadrat? 8X, Bu. 8X. 9. 0. Ini terhadap, kalau turunan Y terhadap X berarti Y aksen kan? Turunan Y itu kan 1. Tapi kan berarti 1 kali Y aksen aja gitu. Berarti Y aksen. Turunan Y itu kan Y aksen. Nah, baru kita pakai rumus perkalian. Apa rumus perkalian kemarin U kali V? Apa rumus perkalian? U aksen U aksen kali V V tambah ditambah U kali V aksen. U kali V aksen. iya. U kali V U aksen berarti 8X dikali V dikali Y ditambah U
4x kuadrat dikali V aksen dikali Y aksen. Nah, ini dia jawabannya. Dan ingat yang mau kita cari itu adalah Y aksen. Sehingga yang di ruas kiri itu adalah Y aksen gitu. Ya, 8XY kalau pindah ruas ke kanan itu jadinya kurang. Dikurang 8XY. Yang kita mau cari Y aksen berarti Y aksennya kita keluarin. Sehingga ini menjadi Y aksen dikali 4x kuadrat dikurang T aksennya kita keluarin. Sehingga nanti diperolehlah Y aksen sama dengan gitu. Maka Y aksen sama dengan 3x kuadrat dikurang XY. 8XY dibagi berapa nih? Dibagi 4x dengan kuadrat X dikurang pangkat 3. 3. Oke, 4x kuadrat dikurang 3. Nah, inilah dia jawabannya. Oke, sama ya penjelasannya dengan yang di slide gitu. Nah, ingat kenapa tadi 4x kuadrat Y itu merupakan perkalian? Karena iya, ini kan perkalian X kuadrat kali Y. Sehingga kita gunakan rumus perkalian. Karena di sini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Y. Nah, kalau misalkan hanya variabel X saja atau variabel Y saja, ya kayak biasa saja turunkannya. Tapi kalau misalkan menurunkan Y, jangan lupa kasih Y aksen di belakangnya ya. Oke, sampai contoh 2 ada yang ingin ditanya? Kayaknya ini materinya habis sebelum kita tutup hingga bisa menambah pemahaman kalian gitu ya. Kita coba latihan sedikit tentang mungkin yang lebih pentingnya itu turunan implisit ya. Kalau turunan tingkat tinggi kan sama saja kita menurunkan cuman sampai turunan 2 kalinya, turunan 3 kalinya gitu. Yang penting itu turunan implisit. Oke. Untuk soal nomor 1, problem set 27 udah kelihatan ya. Nomor satunya. Fungsinya adalah Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 1. Ini kan persamaan implisit ya. Sebenarnya kalian langsung jawab 1. Y kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan 1. Turunan Y kuadrat berapa turunan Y kuadrat? Ayo turunan Y kuadrat 2y. Y, Bu. 2Y. 2 Tapi harus dikasih apa belakangnya nih? Y Bukan aksen. 2Y. Y aksen. Iya, bukan 2Y saja ya. Dikurang turunan X kuadrat berapa? 2x. 2x. Oke, ini nggak perlu ada Y aksennya ya. Yang ada Y 1 berapa? Turunan 1? 0. 0. 0. Nah, ini sebenarnya sudah dapat nih. Sehingga kalian cuma sederhanakan saja lagi. Sehingga menjadi 2Y, Y aksen sama dengan 2X. Sehingga Y aksen sama dengan 2X per 2Y. Udah, ini jawabannya. Y aksen sama dengan X per Y. Tinggal kalian sederhanakan sehingga menjadi Y aksen sama dengan. Karena yang diminta turunan Y terhadap X gitu. Oke, paham untuk soal nomor 1? Paham, Bu? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tidak cukup. Soal nomor 2. Jawabannya apa? Sebentar. Kalau seperti ini kalian kelihatan nggak soalnya? Kelihatan kan? Enggak, Bu. Tidak? Tidak jelas gitu ya? Nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan, Bu. Hmm. Kalau seperti ini? Kalau seperti ini kelihatan nggak ininya? Kalau nggak ada Soalnya. coretannya nampak, Bu. Oh, kalau nggak ada coretannya tadi kelihatan. Tapi setelah Ibu coret nggak ada ininya ya? Tunggu, tunggu. Ini maksudnya layar Ibu nggak kelihatan atau bagaimana? Layar Ibu nggak kelihatan atau bagaimana? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Oke, kalau seperti ini kecil. Oke, coba jawab yang nomor 2. Sebentar. Ada caranya biar ini enak. Belum dari awal.
Oke, kelihatan soalnya? Kelihatan ya? Oke, jawaban nomor 2 dong. Turunan dari soal nomor 2. Berapa jawabannya? Ayo coba disebut. Kita turunkan satu-satu. Turunan dari 9x kuadrat. Berapa turunan 9x kuadrat? Kelihatan kan? Ayo, berapa turunan 9x kuadrat? 18x, Bu. 18x ditambah, 12y kuadrat kenapa bisa dikali 12 y ya? aksen. Ini y pangkat 2 kan? Oh, 8, 8y 8y Dikali ya kali kali y aksen. sama sama dengan dengan 0. 0. Karena turunan 36 itu Ya, Bu. 0. Jadikan y aksen sama dengan gitu. Sehingga ini menjadi sama dengan min 18x per bagi apa? Bagi 2 kayaknya nih. Sama-sama bagi 2 berarti x per 4y. Oke, ini untuk nomor 2. Oke, nomor sebelum ke nomor 3, karena nomor 3 ini perkalian. Oh, nggak apa-apa sih kalau kita jawab nomor 3 daripada kita ini langkau-langkau ya. Oke, nomor 3 ini perkalian kan, x kali y. Berarti kita mau pakai u kali v dulu nih. U-nya Ya, itu Bu. x, nah v-nya itu y. Berarti u aksen itu ada berapa u aksen? Turunan dari x. Turunan x. Ayo, turunan dari x berapa? 1, Bu. Iya, 1. Kalau turunan dari y, tadi apa turunan dari y? Sama 1 juga, Bu. Kali Y aksen. Ya, 1 kali y aksen. Berarti y aksen aja ya. Oke. Kita pakai perkalian U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Oke. Langsung ya. 1 kali Y ditambah X kali Y aksen. Kanan berapa? Turunan ruas kanannya berapa? 0, Bu. Turunan 0. 1? 0, Turunan Bu. 1. Jadikan Y aksen sama dengan ya. Sehingga ini menjadi Y aksen sama dengan min Y per X. Sudah. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan min Y per X. Ingat ya, kita turunkan per ruas gitu, per suku. Jadi ruas kiri kita turunkan, sekalian ruas kanan juga kita turunkan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini variabelnya hanya X dan Y. Ingat ya, nomor 4 ini variabelnya X dan Y. Alfa itu konstanta. Ingat, alfa adalah konstanta, bukan variabel. Oke, Ibu tanya dulu turunan dari X kuadrat. Ayo, turunan X kuadrat. 2x, Bu. 2X. Turunan dari alfa kuadrat Y kuadrat berapa? Alfa ini adalah konstanta. Anggap aja itu angka. Y kuadrat turunannya berapa? Y kuadrat. 2A pangkat 2Y. Oke, 2 alfa kuadrat. Gini ya. Turunan dari alfa kuadrat Y kuadrat, 2 alfa kuadrat Y. Iya, Bu. Y aksennya ada nggak? Ada, Bu. Nah, karena ini turunan terhadap Y. Ruas kanan, turunannya apa ruas kanan? 12. Nomor 4, turunan ruas kanan nomor 4. 0, Bu. 0 ya. Kenapa 0? Karena Nggak punya variabel. iya, tidak ada variabel atau semuanya konstanta gitu ya. Oke, ini kita jadikan dengan cara pindahkan ke kiri itu negatif. Sehingga X per Y. Alfanya, 2-nya bisa coret ya. 2-nya bisa coret, 2-nya habis. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini, oke, bagusnya Ibu tulis dulu lah. Mungkin yang lain langsung bingung gitu ya, kenapa jawabannya langsung kanannya. Ibu tulis dulu D per DX-nya biar nggak bingung. D per DX. Kita turunkan yang kanan dulu biar biar nggak terlalu bingung. Turunan yang di kanan X dikurang 8 itu berapa? Turunan X kurang 8 berapa? 1, Bu. 1. Karena turunan 8 itu 0 gitu ya. Turunan X itu 1, turunan 8 itu 0. Oke, untuk yang di ruas kiri kita pakai apa nih? Fungsinya X kuadrat kali X kali Y kuadrat, sorry. X kali Y kuadrat. Nomor yang di kiri. Jadi kita pakai apa cara nyari turunannya? Oke. Pakai perkalian, Bu. Oke, pakai perkalian. U-nya apa? V-nya apa? U-nya X, Bu. U-nya X. Oke, U-nya X. V-nya? V-nya Y kuadrat, Bu. Oke. U aksen berarti berapa? 1, Bu.
Y aksen berapa? Y aksen turunan Y kuadrat tadi. Nah, paling pertama tadi kita bahas. Turunan dari Y kuadrat terhadap X. Apa tadi? Turunan Y 2Y. kuadrat apa? 2Y, 2Y. Bu. Belakangnya? Belakangnya? Dikali Y aksen. Iya, jadi jangan lupa Y aksennya ya. Nah, langsung kita masukin. U aksen kali V berarti 1 dikali Y kuadrat. Ditambah U kali V aksen. Y aksen. Nah, ingat yang dicari adalah X kali 2Y berarti 2XY ya. Ingat kita tulisnya itu dari urutkan variabelnya. Biasanya kan variabel X dulu yang kita tulis baru Y ya. Misalkan Y kali X, itu kan hasilnya XY gitu ya. Jangan YX. Kan biasanya variabel X dulu kita tulis baru variabel Y. Oke, sehingga kita dapat Y aksen sama dengan 1 dikurang Y kuadrat per 2XY. Ini nggak ada yang nggak ada yang bisa disederhanakan begini saja. Oke, paham? Nomor paham? Oke. Paham. Ini gimana mau lanjut lagi soal nomor 6? Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Atau ada yang mau jawab nih soal nomor 6? Ibu tulis dulu D per dx dari X kuadrat Y. D per dx dari 0. Oke. Turunan dari X kuadrat. Berapa turunan dari X kuadrat? 2X. 2X, Bu. Oke. Untuk suku kedua, itu kita berapa suku kedua turunannya? Atau mau dicoret-coret dulu, misalkan U-nya itu 2X kuadrat, V-nya itu Y gitu, mau dicoret-coret dulu gitu ya. Boleh kita coba buat kotak di sini ya. Kita misalnya Y, berapa U aksennya? U aksennya berapa nih? Untuk suku kedua, 2X kuadrat Y ini kita misalkan U-nya itu 2X, V-nya itu Y. Berarti U aksen berapa kalau U-nya 2X? 2, Bu. Ayo, 2 nih. Kalau V-nya itu Y. Sebentar Ibu kepencet logout tadi. Oke, kalau V-nya itu sama dengan Y berarti V aksen berapa? Y Ya, aksen, Bu. Y aksen kan? Oke. Langsung kita masukkan ke sini. U aksen kali V berarti, ayo disebutkan U aksen kali V-nya berapa? U aksen kali V berapa nih U aksennya? U aksennya 2, Bu. 2Y. 2Y, ayo langsung 2Y ditambah 2Y. 2X, 2X. 2X kali Y aksen. Y aksen. Ditambah, nah ini 3XY nih, turunan 3XY sama, pakai U dengan V juga lagi. Kita buat lagi, U-nya itu 3X. Ya, sorry. Berarti turun 4X kali Y. 4X. Kalau ini 2X kuadrat kali Y aksen. Oke. U-nya itu 3X dan V-nya itu Y. Sehingga U aksen itu adalah 3. V aksen itu adalah Y aksen. Oke. Kita masukin. Ayo, berapa hasil perkaliannya? Langsung hasilnya berapa? U aksen kali V. Langsung. 3. 3 apa? 3 kali V aksen. 3 Y kali, aksen. 3 kali Y. Kan U aksen kali V kan? Ya, Bu. Ya. 3 kali Y ditambah 3X, kali Y aksen. iya. Sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena turunan dari 0 itu 0 gitu. Oke, kita lanjut di sini di sebelahnya. Sehingga bentuk sederhananya, ingat ya yang mau kita cari itu adalah Y aksen. Maka yang di ruas kiri yang kita sisakan hanya yang ada Y aksennya. Yang kita sisakan di ruas kiri yang ada Y aksennya. Karena yang ditanya adalah Y aksen. Sisanya yang tidak ada Y aksen itu kita pindah ruas ke kanan gitu ya. 2X pindah ruas jadi min 2X. 4XY itu kita pindah ruas jadi min 4XY. Terus 3Y itu kita pindah ruas jadi min 3Y. Gitu ya. Sehingga biar bisa kita buat Y kuadrat ditambah 3X. Yang di ruas kanan tetap. Maka Y aksen sama dengan min 2Y per 2X kuadrat ditambah 3X. Oke, ini jawaban akhirnya. Ingat ya, di akhir itu kalian harus buat dia menjadi Y aksen begitu. Oke, paham untuk jawaban nomor 6?
Oke, jadi di sini ada 2 kali permisalan. Kenapa? Karena di dalam fungsi ini itu ada 2 kali, ada 2 suku yang dia bentuknya perkalian begitu. Oke, kalau paham, ada yang ingin ditanya sampai di sini? Silahkan ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau misalkan tidak ada, coba Ibu absen dulu sebelum kita akhiri. Oke, sebentar ya Ibu lihat dulu absennya.